Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah 1 minggu berada di tahun yang baru, tahun 2024. Dan kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Dan saudara-saudara, di minggu-minggu yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, bahkan sepanjang tahun 2024 ini, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu dorongan Roh Kudus di dalam pribadi saya, dan ini yang ingin saya sampaikan. Satu kebenaran firman Tuhan yang tidak lagi asing bagi kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita kenal, bahkan kita sudah menghafalnya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang kedua. Bapak Ibu, mari baca ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah dorongan Roh Kudus kepada saya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus sama artinya hidup sesuai dengan pola kerajaan Allah. Sama artinya kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sama artinya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 2b, di dalam ayat 2a dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ada kata larangan di sana. Ada apa dengan dunia? Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, dunia tidak mengenal Allah. Dunia menolak Allah. Dunia menolak kebenaran. Dunia menolak orang percaya. Dunia membenci orang percaya, membenci Allah. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan, membangun persahabatan dengan dunia ini, kita menjadi musuh Allah. Di dalam surat Yohanes dikatakan, dunia ini penuh dengan keangkuhan. Dunia ini penuh dengan kesombongan. Bahkan di ayat-ayat yang lain, di firman Tuhan, di kitab-kitab yang lain, dikatakan dunia akan binasa oleh perbuatannya. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kepada siapakah firman Tuhan ini disampaikan? Kepada orang percaya dan kepada semua orang. Tapi khusus ayat ini adalah untuk orang-orang percaya. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, kalau kita sudah menjadi murid Kristus, kalau kita sudah menjadi warga sorga, hendaklah kita hidup tidak lagi seperti orang-orang dunia, atau dengan kata lain serupa dengan dunia, melainkan kita hidup serupa dengan Kristus, melainkan kita hidup dalam pola kerajaan Allah, melainkan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, melainkan kita hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Bagaimana supaya kita hidup serupa dengan Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kata ciptaan yang baru, hidup
sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, hidup serupa Kristus. Dan dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang baru adalah hidup sesuai pimpinan Roh Kudus, yang baru adalah hidup sesuai dengan pola kerajaan Allah atau hidup serupa Kristus. Di dalam pembacaan Roma 12, kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, poin pertama, bagaimana supaya kita menjadi serupa dengan Dia, bagaimana supaya kita hidup di dalam pola kerajaan Allah. Yang pertama adalah persembahkan hidup kita ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kontinu, terus menerus. 2024 ini harus suatu komitmen yang harus kita ambil, bahwa kita tidak akan absen dalam ibadah, kita tidak akan absen dalam doa, kita tidak akan absen di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, dengan firman. Ini komitmen yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani di tahun yang baru ini, sehingga kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan terjadi atas pribadi kita, terjadi atas keluarga kita, terjadi dalam bisnis kita, terjadi dalam pekerjaan kita, terjadi dalam pelayanan kita. Baik itu di dalam pekerjaan kita, baik dalam bisnis kita, kita harus mempersembahkan ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita secara kontinu kepada Tuhan, atau bahasa Alkitab, setia sampai akhir, taat dan setia. Kesetiaan itu dasarnya ketaatan. Ketaatan itu dasarnya iman. Tanpa iman tidak akan ada ketaatan. Tanpa ketaatan tidak akan ada kesetiaan. Itu sebabnya saudara-saudara, mempersembahkan hidup ini, kata firman Tuhan, harus hidup secara terus menerus, sampai hidup kita ini mengalami apa? Hidup kita ini mengalami yang namanya kekudusan. Dari kekudusan ini, hidup kita menjadi layak, hidup kita berkenan kepada Allah, hidup kita disenangi oleh Allah. Kalau Allah bisa senang, maka orang-orang di sekitar kita juga pun akan senang. Hidup kita sebagai persembahan tidak hanya kudus, tetapi tidak hanya hidup, tetapi harus kudus. Kalau kita persembahkan terus menerus, maka ini akan mengubah, ini akan menguduskan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Hidup kita menjadi persembahan yang berkenan, yang layak. Mungkin saudara mengevaluasi di tahun 2024 tentang apa yang saudara lakukan di tahun 2023. Mungkin saudara merasa bahwa ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak maksimal yang saudara lakukan di tahun 2023. Tahun 2024 menjadi kesempatan untuk saudara melakukan. Mungkin saudara hari ini berkata, saya harus puasa dengan sungguh-sungguh, saya harus puasa dengan kontinu, terus menerus, saya akan berdoa terus menerus. Saudara mungkin berkata, saya akan terus setia untuk hidup dalam komunitas, saya akan setia untuk beribadah, seperti kata Yosua kepada orang-orang Israel. Kalau hari ini orang-orang yang aku pimpin, orang-orang Israel yang dilanjutkan oleh Yosua dari kepemimpinan Musa, kalau mereka tidak beribadah, dia katakan apa? Saya dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah. Itu yang namanya persembahan yang hidup. Kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi justru kita berdampak bagi lingkungan. Kita tidak diseret oleh dunia, tapi kita mengubah dunia. Bisa katakan amin? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, poin pertama ini kalau saudara lakukan, itulah yang dikatakan
ibadah yang sejati. Jadi saudara-saudara, selama ini kalau yang kita lakukan itu belum maksimal, lakukan itu terus menerus. Saudara sudah beribadah kepada Allah, saudara sudah melakukan tentang konsep ibadah, tapi lakukan itulah sesuai dengan firman Tuhan ini, seperti persembahan yang kita persembahkan kepada Allah secara terus menerus, sampai persembahan kita ini mendapatkan perkenanan dari Allah. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Mengapa firman Tuhan ini tidak mengatakan berubahlah oleh budimu, tapi oleh pembaharuan budimu? Artinya perubahan itu adalah satu proses. Perubahan itu tidak semudah saudara membalikan telapak tangan, tapi perubahan itu terjadi sebuah proses. Dan bicara tentang pembaharuan budi, ini bicara tentang mencakup seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, dan perbuatan. Pikiran akan terjadi sebuah perubahan kalau hati terjadi perubahan. Kalau hati dan pikiran terjadi perubahan, maka perbuatan kita akan mengalami perubahan. Kalau hati kita didiami oleh Roh Kudus, kalau hati kita didiami oleh Kristus, dan Roh Kudus bekerja mengubah seluruh, memperbarui hidup kita, mengubah hidup kita, bahkan pikiran kita, sehingga hati kita penuh dengan kasih, hati kita penuh dengan damai, hati kita penuh dengan sukacita, maka pikiran kita adalah pikiran Kristus, maka perbuatan kita adalah perbuatan dari Kristus. Oleh pembaharuan budi itu, firman Tuhan berkata dalam ayat 2b, kita dapat membedakan kehendak Allah. Mana kehendak Allah dan mana kehendak kita, mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Kehendak Allah itu seperti apa? Dikatakan kehendak Allah itu yang baik, kehendak Allah itu yang berkenan, kehendak Allah itu yang sempurna. Belum tentu kehendak kita itu yang terbaik, tetapi kalau kehendak Allah itu yang terbaik untuk kita. Belum tentu kehendak kita itu yang berkenan kepada Allah, tetapi kalau kehendak Allah itu pasti berkenan kepadanya. Kehendak kita belum tentu yang sempurna, tapi kehendak Allah itu pasti yang sempurna. Apalagi kehendak dunia. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang dunia lakukan kepada kita itu yang terbaik. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang dunia lakukan kepada kita itu yang berkenan. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang dunia lakukan kepada kita itu yang sempurna. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, yang sempurna hanya berasal daripada Allah di dalam Kristus, yang saya dan saudara percaya dan sembah siang dan malam. Oleh pembaharuan budi itu, Alkitab katakan kita akan tahu mana itu kehendak Allah. Saudara bisa membedakan itu kehendak Allah. Saudara bisa membedakan ini orang percaya atau bukan. Saudara bisa membedakan ini orang jahat atau bukan. Saudara bisa membedakan orang ini tulus atau tidak. Saudara juga bisa membedakan dia ini pasangan hidup saya atau bukan. Dan semua itu terjadi, semua itu kita akan alami kalau kita mengalami pembaharuan budi kita. Artinya apa? Kalau Kristus ada dalam hidup kita, maka hidup kita pasti diubah dan dibaharui oleh Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat mengenal, tidak sekedar mengenal Allah, tapi dapat mengenal kehendak Allah, dapat membedakan kehendak Allah, dan dapat membedakan kehendak dunia dan kehendak kita, sehingga kita mengalami keserupaan Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.